Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Setio Suprapno MT, semoga disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, selaku dosen pengampu kita. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model kepemimpinan pendidikan berbasis nilai Islam. Jadi, model pendidikan berbasis nilai Islam adalah lembaga pendidikan menghadapi tantangan moral, spiritual, dan karakter peserta didik. Kepemimpinan institusional sering berorientasi administrasi dan kurang pada pembinaan nilai. Diperlakukan model kepemimpinan yang mengintegrasi manajemen modern dengan nilai-nilai Islam. Kalau menurut Tiara Sari dan kawan-kawannya, menunjukkan bahwa sekolah yang berbasis nilai Islam harus mampu memadukan kecakapan abad ke-12 dengan nilai tauhid, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab tanpa kehilangan identitas keislaman. Oleh karena itu, kepemimpinan pendidikan berbasis nilai Islam menjadi pilar strategis untuk mempertanggungjawabkan identitas bahwa moralitas ke lembaga pendidikan di tengah perubahan sosial. Berbagai penelitian menegaskan bahwa gaya pemimpinan informasi yang memiliki relevansi kuat dalam membangun sekolah berbasis nilai Islam kepada sekolah yang bertransformasi tidak hanya mengatur tapi juga menginspirasi, memberi keteladanan dan serta membangun budaya sekolah yang religius. Hakikat kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Pemimpinan berfungsi sebagai pengarah, pembimbing, dan penggerakan menuju kebaikan. Dari motivasi dalam hadis dikatakan, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan hal tersebut. Sifat-sifat pemimpin proaktif menurut Islam dan ini diterapkan pada zaman Rasulullah, oleh Rasulullah sendiri diterapkan. Yang pertama ada sidik. Sidik apa? Sidik itu adalah kejujuran dalam tindakan dan kebijakan. Yang kedua ada amanah. Amanah adalah kepercayaan, integritas, dan akutabilitas. Yang ketiga ada tablik, kemampuan menyampaikan arahan secara komunikatif dan edukatif. Yang keempat ada fatonah. Fatonah adalah kecerdasan, visi strategis, dan kebijaksanaan. Selanjutnya, relevansi teori kepemimpinan modern. Modern pada zaman sekarang terutama. Kepemimpinan transformasional, teladanan, motivasi, pengembangan inovasi, dan perhatian personal. Dua ada kepemimpinan visioner, yaitu kepemimpinan yang orientasi jangka panjang dan pembentukan arah strategi sekolah. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif, pelibatan guru dan staf melalui musyawarah atau syura. Yang keempat, servant leadership, pemimpin sebagai pelayan yang mendahulukan kepentingan warga sekolah. Pilar nilai, akidah, syariah, dan akidah. Tauhid sebagai orientasi dasar seluruh kebijakan dan tindakan pemimpin. Jadi setiap pemimpin itu harus berdasarkan tauhid. Kalau menurut dari Islam harus berdasarkan orientasinya, harus dasar seluruh kebijakannya, seluruh orientasinya itu harus berdasarkan pada tauhid. Kedua, syariah, penerapan prinsip keadilan, amanah, aturan, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah. Jadi pemimpinnya itu tidak mengambil keputusan sendiri. Seluruh keputusannya itu harus dimusyawarahkan. Menurut syariah begitu. Jadi kalau pemimpin mau mengambil tindakan sesuatu tidak semena-mena gitu, harus musyawarah dulu. Empat ada akhlak, penguatan perilaku akhlak. Yang ketiga akhlak, penguatan perilaku etis, keteladanan moral, kedisiplinan, dan sikap profesional. Jadi tuh pemimpin tuh ini yang paling penting ya menurut saya, akhlak.
penguatan perilaku etis, keteladanan moral, kedisiplinan, apalagi itu harus benar-benar diterapkan pada pemimpin. Selanjutnya, peran sentral pemimpin pendidikan merumuskan visi dan arah strategis berdasarkan nilai Islam, menjadi figur keteladanan dalam aspek moral, spiritual, dan etika profesional, membangun budaya organisasi yang religius dan produktif, mengarahkan seluruh komponen sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi model kepemimpinan Islami, pembiasaan ibadah dan penguatan kegiatan keagamaan di sekolah. Misalnya, contohnya pembiasaan ibadah, kita adakan sholat duha berjamaah pada pagi hari atau zikir pada pagi hari. Kedua, ada pengembangan literasi Al-Quran dan pembiasaan nilai-nilai Islam. Contohnya, jika ada mata pelajaran BTAQ, baca tulis Al-Quran, itu harus benar-benar diterapkan hafalan Al-Qurannya. Yang ketiga, ada penciptaan lingkungan yang berkarakter, salam, disiplin, ketika bergaulan. Kalau ini misalnya ketika ada guru lewat, kita salaman, aman. Ya, ini lewat kita harus sopan, bergaul yang benar. Yang keempat, ada mendorong inovasi yang selaras dengan prinsip Islam. Inovasi pembelajaran yang selaras dengan prinsip Islam. Kayak misal, ya itulah pokoknya yang inovasi belajarnya dengan prinsip Islam. Thalabul ilmi, misal dalam hadis katakan thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wal muslimat, barang siapa yang menuntut ilmu itu wajib dan wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Menjadi wajibnya barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya, gitu. Strategis penguatan model kepemimpinan. Penguatan internasional nilai Al-Quran dalam setiap kebijakan lembaga. Jadi setiap lembaga tuh harus ada nilai Qur'aninya menurut Islam, dan harus memperkuat nilai Qur'ani itu. Yang kedua, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan profesional dan spiritual. Jadi gak cuma peserta didik, jadi guru itu penting. Jadi nanti gurunya harus benar-benar yang benar, yang enggak macam-macam lah gitu perilakunya, akhlaknya. Lanjut, yang ketiga, memperkuat kolaborasi sekolah orang tua dan masyarakat. Jadi yang sekolah itu kan anak murid, tapi orang tua juga harus terlibat. Jadi masyarakat juga harus terlibat, ke yang lain ke sekitar sekolah harus benar-benar terlibat gitu. Yang keempat, pengembangan sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan berorientasi karakter. Jadi sistem yang diterapkan di sekolah nih harus benar-benar transparan, dipeperkan kepada murid-muridnya atau kepada wali murid-murid tersebut gitu. Sekian dari saya. Jadi kesimpulan pada kali ini, kepemimpinan berpendidikan berbasis nilai Islam mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan manajerial secara seimbang. Model ini efektif dalam membangun budaya sekolah religius dan memperkuat karakter peserta didik. Relevansi antara nilai-nilai Islam dan teori kepemimpinan modern menghasilkan model yang adaptif terhadap tantangan zaman. Pemimpin pendidikan dituntut sebagai menjadi teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Jadi mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggak ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.